Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bersama-sama akan membaca Alkitab dan mempercakapkannya di antara kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama berdoa, minta perkenanan Tuhan secara khusus. Bapa di dalam surga, kami berdoa di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, pada pagi hari ini, Engkau tidak memberikan kepada kami satu buah khotbah yang bagus. Karena khotbah yang bagus hanya akan membuat kami senang terhadap hamba Tuhan. Dan kami tidak berencana untuk membuat fans club. Kami juga berdoa kiranya Engkau tidak memberikan kepada kami khotbah yang jelek. Karena khotbah yang jelek akan membuat kami bosan dan kesal dengan hamba Tuhan. Dan kami tidak berencana untuk membuat hate club. Kami berdoa memohonkan kepadamu Tuhan. Kiranya dalam perkenanan-Mu yang besar, Engkau memberikan diri-Mu sendiri untuk hadir dan bersabda bagi kami. Kiranya Kristus sungguh-sungguh boleh disajikan di hadapan kami secara nyata, yang kami boleh terima di dalam iman. Karena kami ingin Tuhan, gereja ini menjadi kumpulan manusia-manusia yang berkomitmen untuk mengikuti Kristus dengan setia. Kami ingin Tuhan, gereja ini dipadati oleh hamba-hamba Kristus, yang sepenuh kehidupannya hanya bisa dipakai oleh Kristus saja. Terima kasih ya Tuhan. Berikanlah kepada kami firman-Mu di dalam kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka dari Injil Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26. Saya ajak kita untuk bersama-sama membacakan secara bergantian, saudara ya. Kita membaca secara bergantian Matius pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Matius pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Nanti kita akan fokusnya kepada ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Tapi ada baiknya kita baca secara agak utuh, saudara. Saya baca ayat 1, saudara sekalian membaca ayat 2, setelah itu demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-16. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Lalu berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ya, sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara sekalian, beberapa minggu yang lalu kita sudah sempat melihat sedikit struktur dari Injil Matius. Dan berdasarkan struktur Injil Matius, bagian Alkitab yang kita baca ini, saudara, narasi yang kita baca ini adalah pembukaan dari episode terakhir dari Injil Matius. Jadi Injil Matius itu disajikan kepada kita dengan satu buah format tutur tertentu, saudara. Jadi saudara, kalau saat ini misalkan saudara sangat terbiasa dengan cara tutur film. Saat ini kan kita itu banyak nonton film saudara. Dan kalau kita perhatikan, kalau Anda adalah hardcore fansnya dari movie saudara, saudara akan mendapati bahwa film-film itu seringkali punya cara tutur yang berbeda-beda saudara.
Quentin Tarantino itu ya, kalau dia menyajikan satu buah cerita, cara ceritanya itu agak nyeleneh sedikit gitu ya. Tapi kita bisa tahu, oh ada cara tutur yang berbeda, saudara. Saudara kalau nonton film The Last Duel, saudara, film yang saya sangat appreciate, saudara, Matt Damon, Ben Affleck, dan yang lain, saudara. Kalau kita lihat, saudara, di dalam film itu ya, kita seperti kayak melihat satu buah cerita yang sama yang dituturkan 3 kali, saudara. Yang pertama dari cara tuturnya si A, yang kedua dari cara tuturnya si B, yang ketiga dari cara tuturnya yang perempuan, saudara. Itu film yang nggak usah spoiler lah ya, begini ya. Jadi apa? Yang ketiga, saudara. Jadi apa? Kebenaran according to si A, kebenaran according to si B. Setelah itu the truth yang menurut ceweknya, kira-kira begitu, saudara. Itu ada cara tutur, saudara. Jadi cara tutur itu kalau kita perhatikan kita bisa lebih menangkap message-nya. Nah sama, saudara. Kalau kita perhatikan, saudara, narasi-narasi dalam kitab suci kita juga punya cara tutur yang seringkali tidak sama, saudara. Matius punya cara tutur yang unik, yaitu dengan dia menuliskan Injilnya dengan cara demikian. Dia memberikan narasi atau cerita, setelah itu blok pengajaran. Setelah itu cerita lagi, setelah itu blok pengajaran lagi. Setelah itu cerita lagi, lalu diskursus lagi. Diskursusnya muncul sampai 5 kali. Cara membedakannya gimana? Cara membedakannya cukup simpel, yaitu setiap kali satu blok pengajaran itu selesai, selalu ada kata-kata ini. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, selalu ada kata-kata seperti itu. Setelah Yesus selesai, itu muncul 5 kali dalam Injil Matius, saudara. Setelah khotbah di bukit, setelah perutusan di dalam pasal 10, setelah perumpamaan di dalam pasal 13, setelah diskursus tentang komunitas di dalam pasal 18, lalu setelah khotbah tentang akhir zaman di dalam pasal 24 dan 25. Jadi 5 kali, saudara. Nah, setelah yang kelima, setelah diskursus tentang akhir zaman selesai, masuklah di dalam pasal 26 ini, saudara. Jadi pasal 26 ini kalau kita sadar cara tuturnya Matius adalah bagian pembukaan dari episode terakhir. Well, kira-kira begini, saudara. Mirip kalau kita itu nonton tinju, saudara. Tinju itu biasanya kan ada partai tambahan ya. Dan partai tambahannya bagi orang-orang yang bukan pecinta tinju sejati, biasanya partai tambahan nggak terlalu ditonton. Hari ini Mike Tyson melawan Lennox Lewis, partai tambahannya saudara ada yang ingat nggak? Nggak ada yang ingat. Kita itu mengingat ya pertandingan-pertandingan tinju yang sangat memorable, saudara. Muhammad Ali melawan Joe Frazier, gitu kan ya. Kita tahu itu ya, judul-judulnya pun ya, Thrilla in Manila. Ketika Ali berhadapan sama George Foreman itu, Rumble in the Jungle, gitu kan ya. Kok kayak lagunya Guns N' Roses, saudara. Welcome to the Jungle, saudara. Agak beda, saudara. Rumble in the Jungle, saudara. Jadi kita mendapati ya, pertandingan-pertandingan besar itu, saudara. Kita ingat tuh. Tapi saudara ingat gak? Satu partai sebelum Muhammad Ali main, itu siapa yang main? Gak ada yang ingat, saudara. Partai tambahan. Saudara nonton UFC juga seringkali begitu, saudara. Jadi Dana White, saudara, kalau dia mau jual ya, dia bikin ada main event, tapi juga sebelumnya ada co-main event, supaya banyak yang nonton, saudara. Jadi kenapa sih, saudara? Biasanya orang itu nggak ingat partai tambahan, saudara. Tapi partai utamanya orang perhatikan, saudara. Nah, kalau kita perhatikan struktur Injil Matius, pasal 26 ini adalah partai utama. Kalau saudara ketemu sama Bruce Buffer, saudara, membacakan bagian ini, dia akan mengatakan, let's get ready to rumble. Kira-kira begitu, saudara. Pasal 26. Ini adalah permulaan dari episode yang paling akhir, saudara. Kita harus perhatikan secara khusus dan kita diajak untuk mengantisipasi, saudara. Kalau ada stage-nya, itu pasti ada banyak lampu-lampunya, saudara. Ini sorotan secara sangat khusus, saudara. Yesus sedang akan memasuki bagian yang paling akhir, saudara. Dan Tuhan Yesus juga memperingatkan, yaitu 2 hari lagi dirayakan Paskah. Kamu tahu, 2 hari lagi dirayakan Paskah, dan anak manusia akan diserahkan dan disalibkan. Bagi orang-orang Kristen yang membaca Injil Matius ini, saudara, mereka tahu ini puncak, saudara. Puncak dari Kristianitas adalah kita mendapati Sang Anak Allah yang datang ke dalam dunia, yang naik di atas kayu salib. Ini adalah puncak dari Kristianitas. Jadi kalimat ini menunjukkan dengan sangat clear. Ini bagian yang kita perlu perhatikan secara sangat spesial. Lalu kita masuk ke dalam satu buah scene yang berbeda, saudara. Dalam episode itu ada scene, ya, ada adegan yang berbeda, yaitu adegan yang mana kita diajak untuk ada di dalam point of view dari musuh-musuhnya Yesus. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ini view-nya para lawannya Yesus. Yesus sudah begitu mengganggu kita, sudah begitu berani melawan otoritas kita, maka harus dimatikan. Tapi gimana cara mematikannya?
Ini ingat loh ya, kita sudah ada di Yerusalem nih. Dan dekat-dekat perayaan Paskah. Tidak gampang untuk menangkap Yesus dalam keadaan seperti ini. Apalagi banyak orang yang menganggap Yesus sebagai nabi. Banyak orang yang menganggap Yesus itu sebagai Mesias. Menangkap dia bisa bikin keributan tuh. Saudara, kalau sulit membayangkannya kira-kira begini, saudara. Saudara kalau ingin menangkap ya, di Indonesia ini ya, kan kita tahu ya, ini kasus hukumnya umum kok. Jadi saya tidak hate speech, saudara. Ini adalah satu buah kasus-kasus hukum yang umum, saudara. Ada orang-orang yang atas nama agama, whether itu benar atau salah, saya nggak tahu, bukan dalam kapasitas saya, saudara ya. Saya punya opini tentu saja, tapi bukan dalam kapasitas saya. Ada orang-orang yang memakai agama tertentu, lalu mengujarkan ujaran-ujaran yang didakwakan, saudara. Ujaran kebencian dan lain sebagainya. Saudara kalau ingin menangkap ya orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama seperti itu, mending ditangkap ketika dia lagi sendirian di warung Padang, atau saudara tangkap dia ketika ada di Masjid Istiqlal pada waktu perayaan Idul Fitri, waktu dia lagi ceramah. Yang mana saudara enaknya? Enak ditangkap pada waktu sendirian. Karena kalau Anda tangkap di dalam situasi-situasi keagamaan yang riuh itu, wah bisa menimbulkan kontroversi yang besar. Sama saudara, Yerusalem, dekat hari raya Paskah, wah itu berjubel-jubel saudara. Penduduknya bisa meningkat berkali-kali lipat saudara di Yerusalem. Semua orang berziarah saudara. Kita tahu ya, orang-orang Yahudi itu punya kewajiban untuk berziarah ke Yerusalem saudara. 1 tahun 3 kali. Well, mereka mungkin ada yang nggak terlalu punya uang, ada di antara mereka juga nggak terlalu saleh, mungkin juga nggak sampai betul-betul 1 tahun 3 kali. Tapi kalau nggak 1 tahun 3 kali, kalau cuma 1 tahun 1 kali, mereka pilihnya hari raya yang mana, saudara? Pondok Daun, Tabernakel, atau yang mana, saudara? Paskah, hari raya utama mereka, saudara. Pada waktu hari raya Paskah itu akan ramai sekali. Well, kita orang-orang GRI juga kadang-kadang kan berziarah ya. Berziarah kemana, saudara? Bukan ke Yerusalem, ke Kemayoran, gitu kan ya. 1 tahun sekali pada waktu sidang sinode NRIC kita berziarah ke Kemayoran, kumpul semua itu. Nah itu kan okupansi rate-nya Kemayoran itu jadi tinggi sekali, saudara. Di dalam momen-momen tersebut, saudara. Yerusalem juga demikian, saudara. Saudara nangkep tokoh utama, saudara, di sekitaran Yerusalem itu, wah itu bisa bikin keributan. Maka mereka garuk-garuk cari akal. Gimana caranya tangkap? Gini caranya. Gak tahu gimana caranya, pokoknya kita tangkap jangan pada waktu perayaan. Namun saudara, kalau kita perhatikan ya, kita tahu bahwa Yesus itu kita kenal sebagai anak domba Paskah. Kalau Yesus tertangkap dan mati, saudara, tidak pada waktu hari raya perayaan Paskah, saudara, kematian dan kebangkitannya dia akan agak kehilangan meaning. Akan banyak kehilangan meaning, saudara. Tidak kebetulan, saudara ya, Yesus itu bangkit di dalam hari raya Paskah. Enggak kebetulan. Dia itu enggak sembarangan bangkit kan ya, enggak. Dia itu tidak dimatikan di hari Selasa lalu bangkitnya di hari Kamis gitu kan enggak, saudara. Dia bangkit kita peringati sebagai Jumat Agung, lalu kebangkitannya kita rayakan sebagai Paskah, kematiannya Jumat Agung, saudara. Itu sangat spesifik, saudara. Time spesifik. Diperhitungkan secara detail, saudara. Tuhan Yesus tidak sembarangan mati, saudara. Jadi kadang-kadang kita di dalam doktrin penebusan kita hanya mengatakan Yesus Allah dan manusia, tidak berdosa, menghapuskan dosa kita, full stop, selesai. Enggak, saudara. Enggak bisa stop selesai sampai di situ, saudara. Andai Yesus itu matinya umur 11, tidak bisa. Andai Yesus bukan anak sulung, enggak bisa juga. Andai Yesus tidak mati dan bangkit di dalam koridor Paskah, enggak bisa juga, saudara. Jadi ini sudah diperhitungkan secara sangat spesifik, saudara. Yesus pergi ke Yerusalem juga berziarah di dalam hari raya Paskah. Tapi ada view dari para lawan Yesus, harus dibunuh. Yesus juga tahu, anak manusia harus diserahkan. Anak manusia harus disalibkan dan mati untuk menebus dosa manusia. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Itu adalah rencana Yesus. Musuh-musuh Yesus juga punya rencana. Harus dimatikan. Tapi jangan pada waktu perayaan. Gimana ini caranya? Gitu ya. Nah saudara, di sini kita melihat ya. Ada mereka tokoh-tokoh yang berotoritas. Dan ada Yesus yang juga berotoritas. Dalam hal ini mereka sama. Sama-sama setuju bahwa Yesus harus mati. Cuman mereka punya view yang berbeda. Bagi Yesus kematian harus dalam koridor Paskah. Bagi mereka tidak boleh dimatikan di dalam waktu perayaan. Pertanyaannya, nanti yang sukses rencananya yang mana? Kita semua tahu kan ya, Yesus mati di dalam perayaan Paskah. Jadi dari sini pun sudah kita mendapati dengan sangat clear sudah. Bahkan ketika bicara tentang kematian ya, kita mendapati bahwa Yesus sepenuhnya in control. He is the king. Totally in control. Saudara kalau tahu epoch Mahabharata, saudara ya. Kalau tahu cerita itu, saudara, Mahabharata, saudara. Ada
tokoh yang sangat sakti, saudara, yang saya sangat kagumi, saudara, namanya Bisma Putra Gangga, saudara. Ketika dia berperang, saudara, itu akhirnya, saudara, kelihatan seperti kayak kalah ya, dengan trik dan macam-macam kelihatan seperti kalah, saudara. Tapi dia bisa menentukan kapan dia mau mati, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan, saudara, Yesus bukan Bisma Putra Gangga. Yesus tidak ada sedikit pun sense terjebak. Terjebak seperti yang dikatakan sama beberapa teolog liberal, saudara. Enggak ada, saudara. Semuanya itu terancang dengan rapih dan Matius menyusunnya secara sangat rapih, saudara. Setelah 5 diskursus memasuki bagian akhir, sang raja sedang akan bertindak, yaitu dia akan diserahkan dan dia akan dimatikan dan dia akan dibangkitkan, saudara. Sepenuhnya in control, saudara. Raja sedang menyatakan kuasanya yang in control. Maka saudara, kita mendapati ada satu buah respons yang sangat wajar. Respons yang sangat wajar. Ada seorang raja yang sedang in control dan ada seseorang yang mengakui bahwa rajanya in control. Karena sangat mencolok, saudara. Dan ada seseorang yang berespons secara sangat wajar. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah unnamed woman, ya, seorang perempuan. Kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam, minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Saudara, kita nggak tahu perempuan ini siapa. Best guess, saudara ya. Saya sendiri setuju dengan penafsir yang mengatakan bahwa ini adalah Maria, saudaranya Marta, saudaranya Lazarus, saudara. Episodenya kita tidak bicarakan di sini, saudara. Tapi saya setuju ini adalah Maria, saudaranya Lazarus, saudara. Cuman kalau kita perhatikan ya, Maria ketika mengurapi Yesus di dalam Injil Yohanes, saudara, yang diurapi itu kaki, saudara. Tapi di sini kok kepala, saudara. Kenapa kok Matius? Well, kita bukan mau mengatakan ini dua berbeda bertentangan, bukan, saudara. Karena ini meminyaki tubuh. Tuhan Yesus mengatakan, ini adalah persiapan untuk penguburanku. Kalau penguburan itu yang diminyakin dari kepala sampai kaki, saudara. Cuman Yohanes lebih menyorot kakinya untuk menonjolkan aspek devosional. Aspek devosi, aspek pengabdian yang diminyakin kakinya. Matius lebih menyoroti yang diminyakin kepalanya, saudara. Kalau yang diminyakin kepalanya sama diminyakin kakinya bedanya apa, saudara? Diminyakin kepala itu adalah semacam kayak pengakuan bahwa you are the king, raja. Raja diurapi di bagian kepalanya. Maka tindakan perempuan ini, saudara, di dalam bagian ini, yes, dia berdevosi, tetapi yang lebih disorot adalah tindakan perempuan ini profetis. Matanya itu jernih, matanya itu jeli ketika melihat Yesus. Ya, dia adalah raja. Yang dilakukan oleh perempuan ini, saudara, bisa dikatakan sepenuhnya adalah satu buah tindakan yang bisa dimengerti. Wajar, make sense. Karena ada raja yang sedang exercise his power yang sangat besar itu. Dan sekarang saya menunjukkan, yes, kamu adalah raja. Maka minyak yang mahal dicurahkan ke kepalanya Yesus sebagai satu buah tanda bahwa ini adalah raja. Diurapi, saudara. Tapi, saudara, ada orang-orang yang berespons secara tidak wajar. Kenapa nggak wajar? Kita lihat ya. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Saudara, ada seorang raja dan ada satu buah tindakan yang wajar diberikan oleh raja. Lalu ada orang mengatakan, ini pemborosan. Lalu untuk membenarkan, saudara, keberatannya dia bikin hipotesa, saudara. Bikin hipotesa yang kelihatan lumayan bijaksana. Itu minyaknya bisa dijual mahal loh. Dan kalau dijual mahal, itu bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Saudara, Yesus, saudara, kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius ya, ini unik, saudara. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius ini, diskursus yang terakhir di dalam bagian terakhir, itu fokus kepada orang miskin dan terpinggirkan. Saudara, kita perhatikan ya, pasal 25, bagian yang paling akhir, saudara, ada ucapan kepada Tuhan, oleh Tuhan Yesus ya. Orang-orang nanti ya yang diterima oleh Tuhan Yesus akan dipanggil oleh Tuhan Yesus. Hei saudara-saudaraku, mari kamu mendekat kepadaku. Lalu mereka bingung-bingung, kenapa kok saya boleh datang kepadamu? Karena pada waktu aku kelaparan engkau beri aku makan. Pada waktu aku dalam penjara engkau menjenguk. Pada waktu aku itu sedang telanjang engkau berikan aku pakaian. Lalu mereka akan berkata, kapan saya lakukan itu Tuhan? Gak pernah ketemu kamu kok. Lalu Tuhan Yesus menjawab, sesungguhnya apa yang kamu lakukan untuk saudara-saudara yang paling kecil ini, kamu melakukannya untuk aku. Tuhan Yesus itu sangat concern terhadap orang miskin. Tuhan Yesus sangat concern terhadap orang-orang yang tertindas, saudara. Maka, murid-murid Yesus, ini sepertinya, saudara, sepertinya kayak nangkep ucapan Tuhan Yesus. Nangkep. Loh, buat apa boros-boros minyak? Dikasih ke dalam kepalanya Yesus. Jual saja untuk dibagikan pada orang miskin. Bagus toh? Theologically correct, saudara. Mungkin Tuhan Yesus akan agak
sungkan sedikit, Boise mengatakan, iya juga ya, betul, lu mestinya bagikan pada orang miskin. Saudara coba ya, suatu kali ya, misalkan saudara, pendeta Stephen Tong datang ke sini. Lalu, enggak usah lah saudara, saya kasih satu buah kejadian yang historis saja, real saudara. Pernah suatu kali pendeta Stephen Tong datang ke Malang saudara. Lalu datangnya siang saudara, KKR-nya malam. Lalu kita book satu buah hotel saudara. Satu buah hotel untuk Pak Tong istirahat siang. Karena malamnya nginepnya di kota lain saudara. Jadi itu memang kita book untuk beliau istirahat siang. Istirahat siang supaya ya bisa ngaso, lalu setelah itu malamnya bisa berkhotbah dengan lebih segar saudara. Lalu saya dimarahin. Ngomongnya seperti ini ya, yuk berani-berani boros-boroskan uang. Seperti ini ya, bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Buat apa? Dikasih untuk saya. Gitu. Jadi saudara, kalau ada salah seorang pengurus atau apa bilang begini ya, buat apa boros-boroskan uang, cuman buat tidur siang saja. Hotelnya juga hotel yang bagus. Saudara mau saya kasih hotel Melati untuk Pak Tong gitu kan ya. Kasih hotel yang bagus juga, cuman buat tidur siang. Ditidurin sebentar saja 2 jam, setelah itu pergi KKR. Boros sekali. Harusnya dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin loh, Pak Tong akan mengatakan setuju. Ini bahkan pengurus gak ngomong gitu, Pak Tong langsung bilang begitu ya. Yuk berani boros-boroskan uang seperti ini ya. Ini harusnya dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Ini kan alasannya betul ya, murid-murid ini ya. Buat apa diboros-boroskan? Harusnya dipakai untuk orang-orang miskin itu. Ucapan seperti ini diucapkan ada Tuhan Yesusnya. Masa Tuhan Yesus mengatakan, enggak dong, saya layak. Masa saya bilang begitu, saudara? Kalau ada pendeta ngomong seperti itu kan Anda akan merasani, kalau bahasa Jawa itu ngerasani, saudara. Ngomongin lah dalam hatinya. Ini pendeta ini kayak agak kurang tahu diri sedikit. Masanya kayak gitu sih? Kan begitu, saudara. Tapi, saudara, kita mendapati ya bahwa Tuhan Yesus itu mengetahui hati mereka, saudara. Ketika mereka tidak mau memberikan persembahan, mereka tidak mau memberikan pelayanan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, sudah seringkali ya, mereka memang bikin alasan-alasan yang terdengar teologis dan bisa dibenarkan. Saudara, kita ini ya saudara, ketika saya tidak tahu ya, jemaat di dalam tempat ini seperti apa saya tidak tahu saudara. Kita itu memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, memberikan pelayanan, seberapa besar, seberapa serius, seberapa sungguh-sungguh. Kalau kurang sungguh-sungguh saudara, kurang serius, perpuluhan juga tidak memberikan secara wajarnya saudara, yang memang adalah milik Tuhan itu saudara. Saudara kalau ditanya sama orang, saya percaya Anda bisa menjawab. Saya percaya kita bisa punya jawaban-jawaban teologis yang bisa dipahami oleh pendeta. Jawaban-jawaban bijaksana saudara. Saya kan juga punya tanggung jawab untuk anak saya juga punya tanggung jawab untuk keluarga saya juga punya tanggung jawab untuk ini, tanggung jawab untuk itu. Kita semua punya alasan yang bijaksana tersebut, saudara. Yang bisa membuat pendeta mengatakan, oh iya saya paham. Tapi saudara mungkin bisa mengelabui pendeta. Saudara kadang-kadang bahkan mungkin bisa mengelabui diri kita sendiri. Kita bisa agak percaya, pelan-pelan percaya, lalu lama-lama percaya betul. Iyalah, enggak apa-apa. Memang ini adalah tanggung jawab saya untuk keluarga saya, gitu ya. Sadar sebetulnya, saudara. Sebetulnya ya sebetulnya simply karena kita kurang kenal Tuhan saja. Tuhan nggak bisa dikelabui, saudara. Maka Tuhan Yesus mengatakan, oke, orang miskin. Kamu concern terhadap orang miskin. Kemarin kemana aja kamu, bro? Orang miskin itu sudah senantiasa ada di antara kamu, senantiasa ada. Sekarang kamu kayaknya baru-baru ini saja langsung concern terhadap orang miskin, langsung concern terhadap tahu-tahu jadi social justice warrior, gitu ya. Saudara pada waktu di GRI pusat itu bangun gedung, sudah banyak sekali yang nyinyir. Saya nggak tahu ya di Batam ini mungkin ada juga yang nyinyir ya. Buat apa itu bangunan gedung yang besar-besar itu? Coba perhatikan orang-orang miskin di sana, gitu kan ya. Yang ngomong terus ya, kasih uang untuk orang miskin atau enggak? Atau simply nyinyir. Nah seringkali orang itu simply nyinyir saja, lalu bikin alasan-alasan yang kayaknya bisa dibenarkan, saudara. Itu hati manusia, saudara. Tuhan kenal, saudara. Selanjutnya, saudara, saya ingin mengajak kita untuk memberikan sorotan sedikit ke dalam aspek ini, saudara. Untuk apa pemborosan ini? Pemborosan. Saudara, kita tahu, saudara, boros itu apa sih? Saudara, boros dan hemat itu tidak ditentukan oleh besaran yang kita keluarkan. Mengeluarkan sesuatu secara besar-besaran itu tidak identik dengan boros. Mengeluarkan sesuatu yang kecil-kecil itu tidak identik dengan hemat. Tidak, saudara. Well, kita perlu memperhitungkan antara yang dikeluarkan dengan value-nya. Baru kita bisa ngomong itu boros atau hemat. Saudara, kalau mau beli sandal jepit untuk ke kamar mandi supaya kaki nggak basah, harganya 10 juta, Anda boros, saudara. Boros dan agak bodoh, gitu kan ya. Perpaduan antara boros dan bodoh lah, saudara. Itu campur jadi satu, saudara. Mix, saudara. Boros. 10 juta dipakai untuk beli sandal. Di dalam
YouTube atau di sosial media ada orang yang seperti itu kan ya. Saya sultan gitu kan, terus pakai uang yang banyak cuman untuk beli apa, pakai uang yang banyak cuman untuk beli apa. Itu menunjukkan kebodohan dan keborosan yang menjadi satu, Saudara ya. Tapi Saudara ya, kalau Anda menghabiskan uang yang sama, Saudara, 10 juta, tidak untuk beli sandal, tapi untuk beli misalkan ya, Patek Philippe Nautilus yang asli, Saudara ya. Dan betul-betul itu asli, Saudara. Nggak ada orang yang ngomong Anda boros, Saudara. Yang ngomong boros pasti nggak ngerti value. Iya kan, Saudara? Jadi besarannya seberapa itu tidak bisa menjadi satu-satunya penentu boros atau hemat. Boros itu harus ditentukan berdasarkan value dan besaran yang dikeluarkan, Saudara. Sekarang pertanyaannya, Saudara, kalau kita memberikan minyak yang sangat mahal itu, memang dicatat sangat mahal, Saudara, untuk Yesus yang adalah Raja semesta, yang sebentar lagi akan mati di atas kayu salib, itu boros atau enggak? Enggak ada yang bisa boros, Saudara. Kita manusia tidak ada yang pernah bisa boros untuk Tuhan, enggak ada, Saudara. Mau mendapatkan nasihat sebijaksana apapun saja, Saudara, enggak ada manusia yang bisa boros untuk Tuhan, itu enggak ada, Saudara. Yang ada adalah senantiasa kita itu terlalu hemat, terlalu irit atau terlalu pelit untuk Tuhan dalam aspek tenaga, waktu, uang dan lain sebagainya, Saudara. Enggak ada, Saudara. Kalau kita boleh dikonfrontasi sama Tuhan sungguh-sungguh ya, yang seharusnya saya terima itu kamu sudah berikan atau belum? Kita pasti katakan bahwa ada banyak yang belum, Tuhan. Gak ada di antara kita bisa boros. Saudara membelikan anak kecil pada waktu ulang tahun mobil gitu ya, boros, Saudara. Tapi kalau kita beli barang yang sama, Saudara, untuk presiden, mungkin dikatakan, masa presiden mobilnya seperti ini? Presiden mobilnya harus bagus dong, harus yang standarnya pas pampres, harus saya kalau tidak salah itu pernah ingat pernah dengar berita ya, mobil yang dipakai sama Barack Obama, seingat saya ya, Barack Obama atau presiden yang mana, Saudara? Itu namanya Cadillac Beast. Berat pintunya itu seberat pintu pesawat, Saudara. Lalu tahan misil, Saudara. Wih, keren juga, Saudara. Agak sedikit mirip dalam film-film, Saudara. Mungkin bisa keluar tembaknya, mungkin. Ya. Saya nggak tahu juga, Saudara. Tapi itu nggak boros, Saudara. Untuk presiden USA, Saudara, nggak boros. Dan memang pernah ada kejadian-kejadian dalam masa lalu, Saudara, di mana presiden itu ditembak sama sniper. Jadi tidak boros kalau untuk presiden, Saudara. Sekarang kalau untuk Tuhan, mana ada yang boros, Saudara? Saudara memberikan sesuatu yang kita bisa berikan, Saudara, apalagi, Saudara, yang memang miliknya Tuhan sendiri, Saudara, itu namanya bukan boros kan ya, memang sewajarnya. Bahkan mungkin kurang. Tenaga kita, waktu kita, pikiran kita yang kita curahkan itu kurang, Saudara. Nah, Saudara, yang bisa boros itu siapa sih? Yang bisa boros itu Tuhan. Tuhan mengasihi kita itu boros, Saudara. Mungkin bukan boros, kalau boros itu kata-katanya jadi agak negatif ya, royal. Kemarin hari Sabtu, Saudara, Pak Robi mengkhotbahkan dalam persekutuan remaja tentang anak yang hilang, Saudara. Tim Keller punya judul buku, Saudara, untuk anak yang hilang itu The Prodigal God. The Prodigal God. Yang royal, yang foya-foya, itu ya bukan si anak itu. Yang foya-foya, yang royal itu siapa? Ya bapaknya itu yang royal. Yang memberikan secara limpah-limpah kepada yang paling tidak layak, ya Tuhan, Saudara. Tuhan itu senantiasa akan royal bagi kita, Saudara. Bukan kita yang royal bagi Tuhan, gak bisa. Saudara, kalau kita sadar ya, apa yang mestinya kita terima. Kalau kita sadar value-nya kita sebagai orang berdosa, itu layak diganjar dengan apa. Lalu kita bandingkan dengan apa yang saat ini kita terima. Kita tahu, Saudara, itu adalah satu buah keroyalan. Value-nya kita ini, Saudara, sebagai manusia berdosa, Saudara, sinner, Saudara. Manusia berdosa. Harusnya kita dapatnya apa, Saudara? Dapat pengumpulan kekal, Saudara. Masuk neraka sejak kemarin-kemarin itu harusnya, Saudara. Kita mestinya tiap pagi itu bangun dan bersyukur kepada Tuhan dengan mengatakan bukan cuma Tuhan saya bersyukur ada nafas yang baru. Kita bangun dan bersyukur, oh Tuhan ternyata saya tidak lagi nyemplung dalam neraka ya. Itu mestinya bersyukur. Karena Saudara dan saya kan mestinya sejak kemarin-kemarin nyemplung dalam neraka, Saudara. Kekal itu. Harusnya. Tapi sekarang kita bisa katakan Tuhan, saya bukan cuma tidak sedang dalam neraka, tapi sekarang saya hidup. Dan saya bukan cuma hidup, saya hidup sehat, baik-baik saja. Kenal Yesus, ditebus dengan darahnya lagi. Apa enggak royal-royalnya itu, Saudara? Enggak pernah ada kita bisa boros buat Tuhan. Apalagi, Saudara, minyak, Saudara. Minyak itu pemborosan untuk Tuhan, Saudara. Tapi, Saudara, ya seringkali, Saudara, karena kita kurang kenal ya. Yang bisa membuat kita itu gagal untuk memahami yang kita lakukan ini boros atau tidak. Seringkali karena kita kurang kenal Tuhan kita itu siapa. Value-nya Tuhan itu seperti apa kita kurang kenal, Saudara. Saudara, Gary Batam ini, Saudara. Gary Batam ini kan gedung ini ya sudah ada di dalam pemikirannya Pendeta Stephen Tong, at least, Saudara. Itu sudah lama kan.
Seingat saya saudara ya, sudah pasti. Sebelum 2009, Pak Tong sudah pernah ngomongin itu saudara. By the way saudara, saya dulu pernah ikut janji imannya untuk Gary Batam ini saudara. Sebelum saudara-saudara mungkin tahu saudara, sebelum tahun 2009 saudara, itu diadakan di Jakarta saudara. Saya ingat pada waktu itu saudara. Saya sangat tergerak ya pada waktu Pak Tong mengatakan ini tanah lagi dijual murah sekali. Banyak orang yang rebutan mau dibangun mall macam-macam ya. Lalu Pak Tong mengatakan kita harus cepat-cepat ambil ya, STEMI, Gary kita ambil. Nanti kita akan lakukan ini itu, nanti kita bikin menara, kita akan menginjili ke Malaysia. Saya nggak bisa tuh menginjili ke sana. Kita bikin pemancar TV untuk menginjili ke Malaysia ya. Banyak orang yang belum bisa mendengarkan Injil melalui siaran televisi kita. Waktu itu hati saya saudara ya. Orang-orang lihat tanah kosong, langsung cepat dikonversikan jadi gedung mall, langsung cepat dikonversikan ini mendapatkan keuntungan yang banyak. Kok Pak Tong bisa-bisanya ya? Sama-sama lihat tanah kosong yang sama, lalu mikirnya Injil. Lalu mulai tergerak saudara. Cuman, Pak Tong itu selain ahli di dalam membuat orang tergerak saudara. Biasanya setelah ngomong seperti itu kita disuruh keluarin kertas. Ya kan? Keluarkan kertas, darurat saudara, langsung keluarkan kertas saudara. Lalu janji iman saudara. Tahu-tahu sudah mendadak gitu ya. Silakan tulis sudah. Ada yang tulis, saya mau persembahan untuk pemancar radio itu gitu kan ya. Angkanya berapa saya nggak tahu ya. Pokoknya nanti pemancar radionya gua yang beresin lah, kira-kira begitu sudah. Ada yang janji imannya seperti itu, ada yang berapa ratus juta, ada yang berapa miliar. Saya lupa itu tahun 2008 atau 2007 saya lupa sudah. Pokoknya saya belum lulus pada waktu STT itu. Masih praktek sudah. Lalu atau udah lulus ya, saya agak lupa lah. Pokoknya sekitaran itu sudah. Lalu mulai sudah janji iman sudah. Janji iman semua tulis sudah ya. Pada waktu itu saya menulis jumlahnya kecil, saudara. Angkanya kecil, tapi profetis. Angka yang kecil itu jumlahnya lebih besar daripada semua yang saya punya. Saya tuliskan itu. Kumpulkan dengan hati yang menggebu-gebu. Gila ya, Tuhan. Pada waktu itu saya bukan mengatakan Tuhan itu baik ya. Gila ya, Pak Tong itu kok ya hebat ya. Lihat tanah kosong bisa mikirin tentang Injil. Pikiran saya Pak Tong. Nggak pikir Tuhan, saudara. Mikirnya Pak Tong, saudara. Jadi janji imannya juga berani gitu ya, tulisnya gitu ya. Profetis, lebih banyak dari yang saya punya saudara. Lalu pulang dari masterclass itu ya, naik motor saya. Pulang, angkanya itu keluar lagi dalam kepala saya saudara. Mulai mikir lagi. Saya sebetulnya ya kepingin beli laptop ya. Saya waktu itu juga rada kepingin ya kalau punya iPad kayaknya asik juga ya. Mulai mikir-mikir, setelah itu angkanya saya pikir lagi, lalu saya mulai merasa, wah tadi itu khilaf saya. Kalau lagi janji iman sama Pak Tong tuh bisa khilaf tuh nulis angkanya tuh, khilaf. Angkanya terlalu besar sudah. Pikirannya tuh mentoknya kepada Pak Tong sudah. Dan Pak Tong effect, ya. Pak Tong effect itu kadang-kadang berlangsungnya itu tidak bisa abadi ya, namanya Pak Tong effect kok. Pada waktu di masterclass tuh menggebu-gebu sudah. Jangankan suruh janji iman sudah. Suruh serahkan kepala mungkin juga mau itu ya. Rela untuk Tuhan, rela mau mati mau, udah begitu kan ya. Serahkan semua sudah. Tapi Pak Tong effect-nya hilang sudah di motor sudah. Kena angin sudah, malah ikan hilang. Khilaf saya, udah kadung tulis ini gimana gitu, waduh bayarnya lama gitu kan ya, udah kadung tulis, khilaf. Memberikan untuk Tuhan bisa khilaf sudah. Saya nggak tahu, sudah pernah merasa khilaf seperti itu nggak sudah? Sudah, itu loh problemnya sudah. Karena mentoknya sampai kepada Pak Tong effect sudah. Nggak kenal ya, yang saya lakukan ini adalah untuk siapa? Sudah beberapa waktu belakangan ya, rekan-rekan pengurus banyak pikir, lihat ya kita gedung besar, kursi-kursi kosong banyak nih. Kita harus kerja dengan lebih giat, saudara. Itu bagus, saudara. Tapi kita perlu pikiran baik-baik. Yang kita responi bukan gedung. Kalau kita berespon terhadap gedung ya, suatu hari nanti kalau Tuhan anugerahi gedung kita penuh, kita akan rasa cukup. Karena kita berespon kepada gedung. Kita tidak berespon kepada gedung. Kita berespon kepada Yesus Kristus yang adalah Raja. Kalau gedungnya penuh, dijebol, di luar orang masih bisa duduk, saudara. Kita berespon kepada siapa, saudara? Orang-orang yang nggak bisa lihat Yesus itu siapa, saudara. Perempuan ini dengan jeli, dengan mata yang profetis, dia tahu. Saya tahu, saya sedang berikan untuk Yesus. Pertanyaannya, saudara. Kok mereka bisa salah mengerti itu kenapa? Ini kan murid-muridnya Yesus sendiri loh yang ngomong. Kok bisa mereka tuh salah mengerti tentang Yesus itu gimana? Gimana caranya kok mereka bisa sampai tidak bisa kenal Yesus itu siapa, saudara? Saudara, mereka kan bersama-sama dengan Yesus, kok mereka bisa tidak kenal? Justru, saudara, kita bisa lihat ya. Karena mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka justru jadi bisa hinder. Jadi agak ragu-ragu, benar gak sih Yesus ini seperti yang kami harapkan, seperti yang digadang-gadangkan? Atau jangan-jangan our religion, kepercayaan kita itu just seperti kayak kebanyakan marketing lah, kebanyakan iklan. Saudara, iklan itu kan naturnya tidak berbohong tapi pasti berlebihan, ya kan? Itu iklan.
Di sini ada orang-orang marketing ya, Saudara ya. Namanya marketing itu biasanya, Saudara, tidak berbohong. Kan tidak boleh berbohong ya. Nanti ditangkap polisi, Saudara. Nggak boleh berbohong. Tapi biasanya, Saudara, berlebihan. Saudara pernah lihat iklannya Citato, Saudara? Atau snack atau apa, Saudara? Coba lihat, atau iklannya Indomie atau apa, Saudara? Itu kalau makan, ya Indomie itu enak, Saudara. Tapi kalau makan masa sampai begitu, Saudara ya? Nggak ada loh orang kayak begitu, Saudara. Saudara lihat, teman, makan enak ya? Enak sekali ya, Saudara, begitu. Nggak ada yang begini-begini, Saudara. Makan Citato, nggak habis-habis, Saudara. Makan Citato bisa kayak begitu, Saudara. Iklan kok. Namanya juga iklan, Saudara. Religion, jangan-jangan juga kayak iklan begitu. Mesias ketika datang akan begini-begini, tapi ternyata datangannya betul sih. Nggak bohong sih, tapi lah cuman gitu aja. Katanya Mesias ini adalah anak Daud. Dan kalau dia adalah anak Daud yang greater than David. Di dalam bagian sebelumnya, Saudara ya, Tuhan Yesus sudah ya, mengatakan ya, di dalam semacam kayak percekcokan dia dengan otoritas di dalam Yerusalem, Saudara ya, di dalam pasal 20, Saudara, Tuhan Yesus sempat menanyakan kepada mereka, menurut kamu ya, Mesias itu siapa? Anak Daud. Tapi ingat, Mesias itu anak Daud. Tapi Daud berkata oleh Roh Kudus, Tuanku. Anak Daud tapi tuannya Daud. Jadi Yesus adalah son of David, yes. Dia adalah anak Daud, tetapi dia adalah anak Daud yang juga adalah tuannya Daud. Ini akan menjadi jauh lebih besar daripada Daud. Oke. Kalau jauh lebih besar dari Daud, yuk kita lihat tuh. Anak buahnya, kira-kira seperti apa, Saudara? Anak buahnya Daud tuh kita tahu, Saudara. Anak buahnya Daud tuh model-model manusia kayak gimana? Abner, Biner, Yoab, itu luar biasa, Saudara. Saya coba bacakan sedikit, Saudara. Beberapa anak buahnya Daud ya. Kita nanti bisa kagum-kagum, Saudara. Saya sangat suka, Saudara, sama teks-teks kayak gini, Saudara. Mungkin orang laki ya, jadi senangnya kayak beginian, Saudara ya. Maafkan yang bukan laki, Saudara. Saya bacakan ya. 2 Samuel pasal 23. Ini tentang pahlawan-pahlawannya Daud, Saudara. Ayat 8. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishi Baal orang Hakmoni, kepala Triwira, yang mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama dengan Daud ketika mereka mengolok-olok Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia sama anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah penuh, ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikian diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ini kalau saya baca prajurit-prajuritnya Daud nih ya, kalau kita rada seneng nonton Samko juga sudah, ada novelnya Lu Kwancung sudah, Samko itu. Saya jadi keinget Guan Chang Chao gitu ya. Guan Yu, Chang Fei, Chao Yun. Isi Baal orang Hakmoni mengayunkan tombaknya dalam satu pertempuran 800 orang mati sudah. Ini apa enggak kayak Kuan Kong sudah ya? Chao Yun ini sudah. Satu pertempuran 800 orang mati sudah. Lalu sudah Eleazar anak Dodo. Ini begini sudah, Eleazar anak Dodo ini sudah. Lagi perang sudah ya. Musuh sudah bikin formasi perang sudah. Udah ada formasi perang, tentara Israel ketakutan sudah lari sudah. Sudah kalau lagi perang sudah sebagai panglima perang ya. Lalu anak buah Anda gak percaya kepada kekuatan Anda, gak percaya kepada kekuatan kita punya formasi militer dan strategi. Waduh ini kayaknya kalah punya. Lalu prajuritnya kita lagi perang tuh lari semua sudah. Loh gimana nih kita sendirian? Harusnya sebagai panglima ada 2 langkah yang waras. Pertama ikut lari, kedua maju ke depan menanyakan syarat-syarat perdamaian. Mestinya kan begitu sudah. Yang dilakukan sama Eleazar anak Dodo ini enggak sudah. Dia mengolok-olok tentara Filistin sudah. Ayo maju, formasi apa itu konyol kayak begitu ya. Kamu itu ya formasi seperti itu nanti keserimpet-serimpet sendiri, kesandung-sandung sendiri. Loh ini kamu gak punya prajurit loh, prajuritnya lari semua loh. Bisa ngomong seperti itu sudah. Lalu dia berperang dan mengalahkan banyak orang sudah. Dan dia membunuh banyak orang sampai tangannya capek sudah. Sudah capek, pedangnya melekat di tangan sudah. Gak tahu gimana sudah. Mungkin kena darah ya. Banyak darah lalu sampai pedangnya melekat di tangan sudah. Itu kan keren sekali sudah ya. Saking capeknya, mestinya kalau saya sudah, saking capeknya udah pedangnya taruh, sudah tak tidur dulu begitu ya. Ini saking capeknya, pedang lengket di tangan sudah. Keren yang luar biasa sudah. Sama anak Age orang Harari itu sudah. Sebidang tanah, ladang, penuh kacang, dipertahankan buat apa sudah?
Lo kacang ambil aja lah begitu kan, daripada kita risking our life untuk kacang, saudara. Tapi kita bisa berani risking our life untuk kacang. Kalau apa, saudara? Kalau kita yakin menang, saudara. Ini kan pertaruhannya besar sekali nyawamu. Ya, tapi gua pasti menang kok. Saya santai aja. Dan menang, saudara. Ini prajurit-prajuritnya Daud, saudara. Yang dipakai sama Daud, yang melayani di bawah komennya Daud ya. Yang pernah menyatakan, Tuanku, aku bersumpah setia kepadamu sampai mati. Itu model-model orang seperti itu, saudara. Belum lagi orang-orang pahlawan-pahlawan, saudara. Suatu kali Daud di dalam pertempuran, aduh, kayaknya saya kok kepingin air dari perigi Bethlehem ya. Itu mereka menyusup di dalam perkemahannya musuh, saudara. Ngambil air saja, saudara. Sampai ketika airnya dikasih kepada Daud, Daud kaget. Ini anak buah saya gila-gila seperti ini ya. Akhirnya airnya dicurahkan ke bawah. Nggak boleh, saya nggak boleh minum ini. Ini mesti dipersembahkan untuk Tuhan. Ini nyawanya orang, dipersembahkan untuk Tuhan. Nggak boleh buat saya. Itu mereka risking his life. Tapi kenapa, saudara? Mereka mau merisikokan nyawa untuk air, saudara. Jawabannya, tentu saja. Mereka yakin bisa. Yakin menang. Anak buahnya Daud model kayak begituan, saudara. Yuk, kita bandingin dengan anak buahnya Yesus, saudara. Anak buahnya Yesus gimana, saudara? Anak buahnya Yesus keren juga, bisa tebas-tebas juga, saudara. Cuman mereka tebas jala. Fresh. Ditarik kosong, saudara. Jauh banget bedanya. Katanya anak Daud. Katanya greater than David. Tapi loh, kok cuman kayak begini aja. Mereka jadi mikir-mikir lagi, gak salah nih. Yesus ini gak salah nih, katanya anak Daud, yang jauh lebih besar daripada Daud. Apa gak salah? Makanya mereka sulit paham, saudara. Selanjutnya, bukan cuma dilihat anak buahnya dong. Yang paling utama kita mesti lihat Daud dibandingkan dengan Yesusnya sendiri gimana. Siapa yang lebih besar? Daud, saya pikir saudara kita semua tahu lah ceritanya Daud, saudara. Pada waktu dia masih belum berpengalaman di dalam medan pertempuran, dia udah ngalahin Goliat, saudara. Semua anak sekolah minggu dan semua kita tahu cerita ini, saudara. Daud pada waktu masih belum berpengalaman di dalam bertempur, saudara. Tapi ya bukan nggak bisa sama sekali ya. Dia bisa pakai umban, saudara. Sebagai gembala dia bisa pakai umban ya, lempar batu dan lain sebagainya. Dan dia mengalahkan Goliat. Nggak takutnya itu loh, saudara, yang ngeri, saudara. Saudara kalau berhadapan sama orang yang nggak ada takutnya ya. Ada orang yang mengatakan, saudara, Kenapa Evander Holyfield itu bisa mengalahkan Mike Tyson? Setelah James Buster Douglas yang sebetulnya tidak mengalahkan Mike Tyson, tapi Tyson kalah sendiri lah ya. Nggak latihan, itu yang konyol lah ya. Tapi pada waktu Evander Holyfield, saudara, kenapa kok bisa mengimbangi dan bahkan mengalahkan Mike Tyson? Salah satunya adalah Evander Holyfield mungkin adalah petinju pertama selama sekian tahun di dalam karir Mike Tyson yang bertanding dengan tidak takut. Yang pada waktu press conference, saudara, kalau kita lihat ya Mike Tyson waktu lawan Andrew Golota, saudara, itu kan biasanya satu hari sebelumnya ada press conference timbang badan ya, official weight in ya, timbang badan, itu lihat-lihatan gitu, saudara. Lihat-lihatan itu menentukan menang kalah, saudara. Lihat-lihatan Andrew Golota pakai kacamata hitam, saudara. Saya duga, saudara, merem dia gitu ya. Daripada liatin matanya kok belum kena pukul, udah mati dulu, saudara. Saudara coba lihat tuh, kalau pertandingan tinju ya, orang biasanya di hadapan fighter ready, maju kan. Kamu sudah mendengarkan semua peraturan tadi di ruang ganti, saudara. Lalu kalau Mike Tyson, saudara, dia begini. Musuhnya begini-begini, dia cuman itu lawannya diliatin gitu aja sudah kayak apa ya, nanti kena pukulan keserempet sarung tinjunya aja KO, saudara. Itu udah habis semua, saudara. Banyak petinju yang pada waktu lihat-lihatan begini atau lihat ke atas. Coba sudah cek pertandingan tinju, lihat ke atas, saudara. Daripada nggak teknikal nanti ya mainnya, mending lihat ke atas punya aja. Kita mainnya teknikal aja. Saudara. Karena apa? Saudara lihat-lihatan matanya Mike Tyson itu bisa KO duluan, saudara. Tapi Evander Holyfield enggak, saudara. Lihat-lihatan begini, saudara. Wah, itu gawat, saudara. Kalau kita perhatikan, saudara, Daud itu adalah orang yang pertama-tama beraninya itu sudah menakutkan, saudara. Bocah segitu, saudara, melawan Goliat, saudara, panglima tentara, saudara, yang sudah memperolok tentara Israel, saudara. Memperolok itu Tuhannya, barisan tentaranya diperolok-olok, saudara. 40 hari, saudara, nggak ada yang berani, saudara. Israel itu apa kekurangan orang jago? Enggak loh. Saul tuh hebat sekali loh. Enggak kekurangan anggota militer yang hebat, saudara. Tapi enggak ada yang berani lawan Goliat, saudara. Tapi Daud bisa berani, saudara. Dan beraninya bukan bodoh ya. Nah kita melihat, saudara, Daud yang seperti itu, saudara. Lalu pertempuran Daud itu kan punya elite troops ya. 400 orang saja, saudara. Pasukan taktis, saudara. Perang kemana-mana jago sekali, saudara. 400 orang saja, saudara. Sampai nanti 600 orang, saudara. Jago sekali itu. Elite troops. Batalionnya nggak sampai ribu-ribuan, cuma 400 orang aja, jagonya luar biasa. Perang ke sini menang, perang ke situ menang, perang ke situ menang, ke sana menang. Kita mungkin dalam hati ngomong gini, lah iyalah, tapi itu kan bukan hebatnya Daud. Itu kan karena dia disertai Tuhan. Justru orang-orang tahu Daud ini sangat hebat, disertai Tuhan.
Saudara kalau lihat ya, ada prajurit yang bukan cuma hebat, tapi juga goib. Nah itu kan gawat, saudara. Goib ini punya energi goib, perang kemana-mana menang, saudara. Well, Daud itu mungkin pernah kasar-kasar juga, pernah melakukan pertumpahan darah ya. Dia pernah mengorbankan Uria, dia pernah mengambil Batsheba, dia pernah melakukan sensus yang bikin Israel dihukum sama Tuhan. Tangannya dia berdarah, saudara. Tapi ya Israel, gak apa-apa lah, gak peduli lah. Kadang-kadang kita butuh pemimpin yang seperti itu. Yang kuatnya seperti itu. Sementara Yesus, saudara, kita lihat Yesus. Dia pernah mengalahkan musuh yang mana? Pernah mengalahkan musuh yang mana? Pernah menghardik lawan yang mana? Pernah ngelawan Romawi? Enggak, itu musuh kita di depan mata. Pernah enggak dia menghardik Romawi? Enggak pernah. Yang dia lakukan apa? Jago kandang saja. Dia marah-marahin orang-orang Israel sendiri, marah-marahin imam kepala dan lain sebagainya, jago kandang seperti ini. Maka sudah tidak heran ya, mereka bisa salah mengerti. Pertama, dari murid-muridnya Yesus, gak sama seperti pengikut-pengikutnya Daud. Kedua, Daud berani berhadapan dengan lawan-lawannya Yahweh. Berani berhadapan dengan evil, orang-orang yang jahat berhadapan dengan mereka. Sementara Yesus gak berani kayaknya. Di dalam abad pertama sudah, orang-orang berpikir tentang manifestasi iblis itu siapa sudah? Ya Romawi. Sudah kalau kita lihat ya di dalam Injil Markus sudah khususnya ya. Suatu kali sudah, ketika Tuhan Yesus mau mengusir setan ya, ada catatan kan ya. Tuhan Yesus tanya, siapa namamu? Lalu dia jawab, namaku Legiun. Legiun, karena kami banyak. Legiun sudah. Legiun itu kan satuan satuan angkatan militernya Romawi sudah. Itu evil tuh. Jadi orang-orang pada waktu itu menganggap sudah bahwa gambaran iblisnya mereka itu menakutkan, gak kayak zaman kita sudah. Iblis zaman kita ya, setan zaman kita itu kan setan yang cuma bisa nakut-nakutin di dalam TV aja. Sama di dalam kepala kita sendiri mungkin gitu ya. Jadi setannya saya itu pernah coba uji, pernah coba cek sudah. Setannya kita itu punya power yang kuat sekali ya, setan-setan zaman sekarang itu ya. Kalau dipadukan antara efek visual dan audio. Saya pernah cek tuh. Suatu kali nonton film horor sudah, yang konon serem sekali. Dan saya coba sengaja bikin eksperimen untuk diri saya sendiri. Malam-malam saya nonton film horor, takut beneran sudah. Wah ini ngeri betul, saya agak lupa judulnya. Terus saya bikin eksperimen, coba saya kecilin suaranya sampai mute sudah. Wah, setannya begini-begini tapi gak ada suaranya sudah. Terus lihat agak berkurang ya seremnya ya. Lalu saya coba keluarkan mainannya anak saya sudah. Saya nyalakan tuh kayak musiknya. Atau yang apa? Pokoknya lagu-lagu kayak jingle-jinglenya es krim itulah sudah ya. Jinglenya es krim ya. Jadi nggak serem sudah ya. Jadi oh setan zaman sekarang itu seremnya cuman kalau ada dalam kotak, lalu terus dia gerak-gerak ada suaranya. Begitu dibunyikan langsung kehilangan kekuatannya sudah. Setan pada waktu zamannya Tuhan Yesus nggak seperti itu sudah. Setannya mereka bukan setan-setan lucu-lucuan seperti itu, kuntilanak gitu kan ya. Itu kan sebetulnya setan-setannya kita itu kan manifestasi dari ketertindasan saja sudah. Sudah lihat ya, setan-setannya orang-orang timur ya, setan-setannya Indonesia ya, hampir semuanya ya, setan-setan korban tuh. Kuntilanak itu korban perkosaan, begitu kan ya. Lalu apalagi sudah? Apalagi itu? Tuyul itu korban bayi yang digugurkan, gitu kan ya. Karena orang tuanya mikir untuk gimana pakai pengguguran, sekarang tuyulnya jadi tukang nyolong, gitu kan. Setan-setan korban tuh, mentality korban, di mana orang tidak powerful enough untuk membalas, ya udah jadi setan lalu membalas. Film-film setan kan biasanya gitu kan ya. Orang yang tak berdaya, dimatikan, tidak berdaya untuk membalas. Lalu apa? Jadi setan, begitu sudah. Setan-setan yang tak berdaya itu sebetulnya sudah. Heran loh, kalau zaman sekarang bisa ketakutan sama setan tak berdaya seperti itu lucu sudah. Setannya pada zamannya Tuhan Yesus, setannya berdaya sudah. Kuat tuh. Romawi itu setan sudah. Tuhan Yesus berani enggak lawan setan? Berani enggak menumpahkan darah musuh-musuhnya? Enggak berani. Beraninya marah-marah sama murid-murid sendiri. Nyala engkau iblis. Loh, Petrus dibegitukan ini gimana? Daud berani. Hei kamu Goliat, kamu berani menghina barisan tentara Israel. Hari ini kamu akan saya jadikan mayat. Dan mayatmu akan jadi bangkai dimakan oleh burung-burung dan binatang-binatang di padang. Wow keren sudah. Melawan evil. Yesus gimana? Kok kayak gak berani melawan evil? Makanya sudah mereka murid-murid gak bisa mengerti. Kalau Yesus is the king. Kalau dia adalah raja yang powerful, mereka sulit mengerti. Dilihat dari kualifikasi para pengikutnya saja, kayaknya ketahuan ya bosnya nggak terlalu hebat. Lalu dilihat dari bosnya sendiri, ya nggak pernah perang, nggak pernah menumpahkan darahnya siapa-siapa sudah. Tapi sudah, kita bisa melihat ya, betul nggak sih seperti itu? Well, ada betulnya. Cuman kita punya penjelasan teologisnya. Pembaca Injil Matius punya penjelasan teologisnya. Orang-orang Kristen punya penjelasan teologisnya sudah. Pertama, kita melihat
Murid-muridnya Yesus itu model-model kayak gimana? Ya seperti itu. Yang tidak capable. Seperti saudara dan saya ini, saudara. Orang-orang yang tidak capable. Lalu Yesusnya sendiri gak pernah menumpahkan darah musuh. Well, gak betul juga sih. Dia pernah menumpahkan darah musuh. Cuman, caranya adalah dengan dia sendiri menempatkan diri sebagai musuhnya Allah. Dia ditempatkan, dipersekutukan, dipersatukan dengan orang-orang berdosa yang semestinya menjadi musuh-musuhnya Allah. Yaitu kita, saudara dan saya. Yang semestinya menjadi musuh-musuhnya Allah. Itu Yesus mempersatukan diri dengan kita. Kita berpikir, Tuhan lawan dong orang berdosa, lawan dong musuhnya Tuhan. Tuhan nanti akan menghabisi Romawi dan menghabisi kita juga, saudara. Kalau betul-betul ngikutin kita. Yang evil itu bukan cuma Romawi, tapi kita juga evil. Kalau Tuhan disuruh datang dengan segala keadilan menghabisi semua kefasikan, ya kita ikut dihabisi juga, saudara. Yang dilakukan oleh Yesus adalah, yes, kefasikan akan dihabisi dengan cara dia dipersatukan dengan orang-orang fasik seperti saudara dan saya. Dan darahnya dia ditumpahkan di atas kayu salib, saudara. Itu namanya pertumpahan darah, saudara. Saya berharap, saudara, ya. Setelah kita mendengarkan khotbah ini, saudara, kita akan agak mirip sama murid-murid Yesus yang tidak mengerti. Tidak mengerti. Bukan menjadi mengerti, tapi menjadi tidak mengerti, saudara. Cuman tidak mengertinya beda. Murid-murid akan berkata, gimana sih muridnya kok orang-orang yang tidak capable? Gimana sih kok tidak menumpahkan darah? Kita juga akan tidak mengerti dengan mengatakan, gimana sih Tuhan? Kok kayak beginian engkau mau pakai? Kok yang tidak capable gini Tuhan mau panggil? Kita juga bertanya, kenapa toh Tuhan? Gimana sih Tuhan? Kok engkau menumpahkan darahmu bagi musuh-musuh seperti kita ini? Kok engkau mau mempersatukan diri dengan musuh-musuh dan dipandang menerima kayu kutukan itu, salib itu. Katanya Paulus begitu kan, saudara. Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib, saudara. Surat Galatia, saudara. Kenapa engkau mau menempati tempat itu, saudara? Saya berharap, saudara dan saya juga menjadi orang-orang yang tidak mengerti. Yang bertanya mengapa, seperti kayak murid-murid Yesus. Saya nggak tahu kalau dia raja. Raja masa muridnya tidak capable? Saya nggak tahu kalau dia raja yang kuat. Dia nggak pernah menumpahkan darah musuh. Kita juga mengatakan, saya nggak tahu kenapa kok dia mau pakai orang-orang yang tidak capable. Saya juga tidak tahu kenapa dia mau mencurahkan darahnya sendiri bagi musuh-musuh seperti kita, saudara. Cuman, ketidakmengertiannya berbeda kan, saudara. Kita akan tidak mengerti bersama dengan orang yang menuliskan lagu, saudara. Zaman dulu itu KPRI nomor 78, saudara. Tulisannya E.C. Heidelberg. Dia menyatakan seperti ini. Mengapa sih Yesus mau turun ke dalam dunia, masuk ke dalam dunia yang penuh celah, mati bagi saya? Mengapa engkau melakukan itu? Why have you chosen me? Kita bisa mengatakan itu juga di dalam ketidakmengertian. Kenapa? Itu tidak pernah bisa kita jawab, saudara. Tidak pernah kita bisa jawab. Kita tidak mengerti, namun ketidakmengertian ini akan kita responi dengan berbeda. Semestinya, saudara, kita tidak mengerti kenapa engkau mau mati buat saya. Lalu kita meresponnya dengan seperti kayak perempuan ini. Dan kalau kita perhatikan, saudara, terakhir, saudara, Tuhan Yesus mengatakan, orang miskin senantiasa ada pada kamu, tapi aku tidak senantiasa ada bersama dengan kamu. Saudara, kesempatan kita untuk berespon secara beres itu tidak selama-lamanya ada. Kesempatan kita untuk orang miskin, untuk melakukan yang lain-lain, untuk beralasan itu ya, ada banyak sekali, saudara. Tapi kesempatan kita untuk sungguh-sungguh berdedikasi untuk Tuhan, saya nggak tahu kenapa dia mau melakukannya sebesar itu untuk saya. Oleh karena itu, di dalam waktu yang terbatas, di dalam kesempatan yang sempit, saya mau memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kiranya itu boleh sama-sama menjadi responnya kita. Mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami panjatkan syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu untuk belas kasihan dan berkat-Mu yang besar atas kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala ketidakmengertian kami yang disalut oleh kekaguman yang besar. Mengapa Tuhan Engkau mau mengasihi kami? Mengapa Tuhan Engkau memberikan Yesus Kristus untuk menudungi kami yang adalah musuh-musuh Allah di dalam dosa? Mengapa Tuhan Engkau membayar kami, menghidupkan kami, menebus kami dengan darah putra tunggal-Mu? Tuhan, kiranya kami boleh meresponinya dengan kami bertanya dengan keras kepada diri kami sendiri. Mengapa kami tidak mengaturkan hidup kami sepenuhnya di hadapan-Mu? Pimpinlah kami Tuhan, di dalam ketidakmampuan kami. Berikanlah kekuatan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.